Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin arsalahullah rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sampai dengan pagi hari ini. Alhamdulillah di 8 Rabiul Awal 1444 Hijriah bertepatan dengan 4 Oktober 2022 ini. Semoga saja nikmat yang begitu besar yang tak terhitung ini, tak bisa kita menghitungnya, akan terus menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar juga ditambahkan nikmat itu kepada kita. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita yang mulia, yang terkasih, suri teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut yang setia. Fa insyaallah sama dengan kita-kita ini, semoga kita nanti termasuk yang mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Baiklah para pendengar sekalian, di antara liku-liku dan gemerlapnya kehidupan di dunia ini, bahkan yang bertanya untuk apa sebenarnya manusia tercipta dan diciptakan oleh Allah di dunia ini. Dan itu jelas Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di surat Az-Zariyat 56 itu bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, sudah jelas ya para pendengar bahwa ayat ini menjelaskan secara umum kepada semua manusia pada hakikatnya bahwa tugas pokok kita sebagai manusia pada dasarnya adalah untuk beribadah semata. Namun demikian, apakah yang dimaksud dengan ibadah di sini hanya seperti yang kita bayangkan, yaitu melaksanakan rukun Islam semata, atau hanya berdiam di masjid berzikir kepada Allah tanpa henti, tanpa melakukan kegiatan apapun selainnya? Ya tentu tidak. Manusia yang telah diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam watak dan karakter itu, dengan beda-beda kesadarannya, termasuk juga aktivitas yang dilakukan, tentu juga akan berbeda-beda. Nah, maka seseorang dengan kesadaran bahwa kehidupan di dunianya sementara, maka akan bisa menyeimbangkan atau menakar kebutuhan dunia itu dengan akhiratnya. Tetapi seseorang yang dengan tingkat kesadaran tidak imbang itu akan lebih condong memprioritaskan salah satunya, hanya malah dunia semata. Padahal pernah itu dikisahkan ada 3 orang yang mendatangi rumah istri-istri Rasulullah SAW untuk bertanya tentang ibadah beliau. Nah, setelah diberitahukan, mereka menganggap ibadah mereka sungguh sangat jauh sekali. Ya, maka mereka pun mengatakan, wah, kita ini tidak ada apa-apanya ya dibandingkan dengan Nabi SAW. Padahal beliau itu sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Sehingga salah seorang dari mereka mengatakan, baik,
Aku akan melakukan sholat malam seterusnya. Yang lainnya berkata, aku akan berpuasa seterusnya tanpa berbuka. Kemudian yang lain juga berkata, sedangkan aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah. Ternyata para pendengar, setelah kabar ketiga sahabat tersebut sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memiliki tanggapan yang berbeda. Beliau menegaskan bahwa itu berlebih-lebihan dalam melakukan ibadah, sehingga melupakan aspek kehidupan dunia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka seraya bersabda, benarkah kalian telah berkata begini dan begitu? Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Akan tetapi, aku berpuasa dan berbuka. Aku sholat malam dan aku juga tidur. Dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Dari sinilah juga Allah dengan rahmat dan rahimnya dari penciptaan manusia ini yang diberi akal dan juga dihiasi dengan keinginan syahwat pada keindahan-keindahan duniawi, maka itu juga yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Imran ayat 14 itu bahwa Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah bagi manusia itu kecintaan, ada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang tertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah adalah tempat kembali yang baik. Jadi jelas para pendengar yang berbahagia, fa insyaallah dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa wanita, anak, harta, kendaraan termasuk juga sawah ladang itu adalah keindahan dan kesenangan dunia yang wajar jika manusia condong kepadanya. Dan kecintaan terhadap beberapa hal tersebut pada dasarnya adalah sah-sah saja karena fitrah manusia memang diciptakan demikian. Namun inilah yang kalau ditakar ya atau menjadi tidak wajar jika kecintaan yang timbul itu menjadi berlebihan. Yang tadi berlebihan dalam beribadah, sekarang berlebihan di dalam kesenangan dunia ini. Yang apalagi kalau menjadikan semuanya ini menjadi sebagai tujuan hidup semata, tanpa memperhatikan urusan akhirat. Dan memang dunia ini dan seisinya, bahkan juga yang menciptakan bumi ini memang untuk manusia, ya, untuk melengkapi supaya bagaimana dia tidak liak butun tadi lebih indah dan nanti juga menghadap kepada Allah, kembali kepadanya menjadi kembali yang indah, yang baik, yang husnul khotimah. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an sumastawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim.
Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi ini untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah, diharapkan ini dari jelas ayat ini yang sudah memang dijadikan oleh Allah untuk manusia supaya bisa memanfaatkannya segala apa yang ada di dalamnya dan juga bisa tetap seimbang antara bagaimana kesenangan dunia dan bagaimana melaksanakan ibadah itu untuk bisa kembali kepada Allah dalam keadaan yang husnul khotimah. Maka banyaklah yang kita lihat yang terlalu mencintai kesenangan dunia yang berlebih-lebihan, baik kepada perempuan, anak-anak, apalagi harta benda, termasuk istilahnya hobi, kesenangan yang kita lihat banyaklah sampai kemudian sama sekali tidak memikirkan bagaimana bekal kembali untuk di akhirat. Misalnya hobi olahraga, entah itu sepak bola atau apa saja, yang kalau sudah diumumkan bahwa jadwalnya Liga Dunia ataupun juga yang lain-lain itu sudah ditulis dan kemudian istilahnya sudah direncanakan. Bahkan banyak sekali lagi yang kita tidur, baik golongan Adam maupun ibu-ibu juga yang begitu maniaknya dengan kesenangan hobi yang dilakukannya sehingga sampai melupakan kewajiban-kewajiban syariat-syariat yang bisa menunggu, istilahnya betah melek itu ya, untuk menunggu Liga Dunia. Tapi kemudian bagaimana sholatnya terabaikan, bahkan kemudian di waktu subuh sudah ngantuk, hilang sudah subuhnya dan sebagainya. Nah, kemudian juga bagaimana kecintaan terhadap dunianya, yang seharusnya sebagian kecil ada yang dibelanjakan di jalan Allah, tetapi dia lakukan itu mulai dini hari sudah berangkat kerja terus untuk membangun ekonominya. Begitu meningkat maka sudah lupa hak-hak orang lain yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, ditimbunnya berupa emas dan perak dan yang lain-lain. Atau juga istilahnya kalau dikatakan tadi kuda pilihan, tetapi sekarang ini adalah berupa mobil-mobil mewah yang kemudian lupa untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, inilah para pendengar sekalian, jadi yang tidak ada takaran antara kesenangan dunia dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terkenal kisah ini yang Qarun pada dasarnya adalah seorang miskin yang lalu dia meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakannya agar bisa diberi kekayaan, dan doa itu pun dikabulkan. Qarun lantas menjadi orang yang kaya. Nah, di Al-Quran sudah digambarkan betapa kekayaan tersebut sangat melimpah. Saking kayanya, para pendengar sekalian, kunci-kunci gudang hartanya sangat berat dan harus diangkat oleh beberapa orang yang kuat. Namun kecintaannya yang berlebihan terhadap harta kekayaannya memunculkan perasaan sombong, sehingga yang pada akhirnya mengantarkan itu pada kebinasaan, sehingga masuk ke dalam perut bumi dengan kunci-kunci dan hartanya. Sehingga kan sekarang itu terkenal kalau menemukan harta itu, inilah harta karun ya, harta Qarun itu. Karena itulah para pendengar ya sekalian yang berbahagia, maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan keseimbangan dalam menyikapi kehidupan dunia dengan bekal di akhirat.
Tidak berlebihan pada dunia, sebaliknya juga tidak berlebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman, wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirata wa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu pahala untuk negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagian duniamu. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh akhirat telah disediakan sebagai tempat kembali yang abadi, tetapi memang harus yang dilakukan oleh manusia sebelumnya adalah untuk bisa menikmati kesenangan di dunia itu. Dengan demikian, dengan mempersiapkan kehidupan akhirat, dan dunialah tempat untuk mempersiapkan kehidupan yang abadi. Dan sebagaimana ungkapan yang telah tertulis itu, bahwa dunia adalah ladang akhirat. Bagaimana kita harus bersikap terhadap dunia? Bisa menjadikannya sebagai ladang di mana kita menanam untuk bisa berbuat amal kebaikan sebanyak-banyaknya yang semata-mata adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesenangan-kesenangan di dunia ini adalah yang disediakan oleh Allah untuk kita gunakan sebaik-baiknya agar nanti kesenangan-kesenangan yang berupa keikhlasan di dalam beramal soleh, di dalam berbuat baik, di dalam berbagi dengan sesama akan menjadi panenan kita di akhirat kelak. Jika amal yang kita tanam berasal dari bibit yang kurang baik, para pendengar sekalian, naudzubillah, nanti juga hasil panennya di akhirat kurang baik, bahkan mungkin sangat jelek. Dan inilah yang kita harapkan dengan terus kita menyampaikan watawasobil haq di religi pagi ini. Kita senantiasa ingin menanam berasal dari bibit yang baik, menanam dengan cara yang baik, semata-mata diyakini karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekal nanti, insya Allah kita termasuk orang yang akan bergembira, yang akan bisa menuai kebahagiaan dengan hasil yang baik di akhirat kelak. Karena sekali lagi, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah pun akan lihat balasannya. Demikian juga siapa yang mengerjakan kejahatan walau sebesar biji zarah pun, maka Allah akan melihat balasannya juga. Semoga sekali lagi apa yang kita lakukan dan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kenikmatan dan kesenangan di dunia ini berupa apa saja, tetap bisa kita takar dengan keseimbangan yang baik antara ibadah kita, tidak berlebih-lebihan antara yang satu dengan yang lain.
fa insya Allah itulah yang akan bisa kita petik menjadi akhir yang terbaik, akhir yang husnul khotimah. Insya Allah. Amin. Allahumma amin.